Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini saya mau review satu lagi smartphone gaming, yaitu Black Shark 3. Nah, Black Shark 3 ini sebenarnya udah lama launching di Indonesia, tapi saya baru kesampaian ya buat beli Black Shark 3 ini. Nah, Black Shark 3 ini saya beli dengan harga 9.999.000 di official store Black Shark Indonesia di Tokopedia. Nah, dengan harga 9.999.000, apakah Black Shark 3 ini layak dibeli? Langsung aja kita review sebentar lagi. Desain bodi Black Shark dibuat simetris dengan style membentuk huruf X berbahan aluminium yang menyatu dari bagian cover body hingga bagian bezel di sampingnya. Di bagian tengah berbahan kaca, bagian atas terdapat frame untuk triple kamera, dan di bagian bawah terdapat frame untuk magnetic connector charger yang bisa dibeli terpisah. Secara keseluruhan, warna bodi dari Black Shark berwarna hitam dengan sedikit aksen logo S yang berwarna putih saat kondisi lightning effect dimatikan. Di genggaman nggak licin dan gripnya juga enak. Bobotnya cukup berat untuk sebuah smartphone, tapi termasuk wajar untuk tipe smartphone gaming. Di samping, tombol power, Shark Space dan volume kontrolnya berbentuk heksagonal. Penempatan tombol power dan volume agak terlalu ke atas, jadi susah dijangkau pas pakai smartphone dengan satu tangan. USB Type-C port untuk charging ada di tengah bawah dan audio jack 3,5 mm ada di bagian tengah atas. Penempatan port charging dan audio jacknya akan lebih pas kalau digeser sedikit ke kanan. Sehingga pas main game secara horizontal, nggak bakal ganggu kalau sambil pakai headset kabel atau sambil di-charge. Di depan, ukuran layarnya lega banget. Bezel atas dan bawahnya punya ketebalan yang sama, sehingga grip saat gaming secara horizontal pas dan nggak mengganggu saat ngegame. Sayangnya, speaker grill di bawah dan di earpiece punya ukuran yang berbeda, sedikit lebih lebar di bagian bawah. Tapi secara penggunaan, perbedaan volume di speaker atas dan di bagian bawah nggak beda terlalu signifikan. Di paket pembelian, udah langsung terpasang anti gores, meski layarnya sudah dilindungi dengan Gorilla Glass. Meski sudah dilapisi, touch sensing dan swipe layarnya responsif dan nggak keset. Tampilan layarnya cerah dan tajam. Panel layarnya menggunakan AMOLED display dengan resolusi Full HD+ yang mempunyai kepadatan pixel dan brightness yang tinggi. Rasio layar 20:9. Selain mendukung refresh rate layar intelijen hingga 90 Hz, di Black Shark 3 ini sudah mendukung HDR10+. Untuk mendukung kualitas streaming video seperti di Netflix atau Disney Hotstar Plus, Black Shark 3 ini sudah menggunakan widefine L1 sehingga bisa menghasilkan video stream dengan kualitas high definition. Agar bisa menghasilkan experience audio dengan efek stereo yang lebih maksimal, kita bisa aktifin fitur B-Sound Effect di menu settingnya. Yang namanya handphone gaming, pasti yang perlu kita bahas adalah spesifikasi dan performa gamingnya. Di atas kertas, Black Shark 3 sudah memiliki spesifikasi yang sudah sangat mumpuni untuk handle semua mobile gaming di Android. Ditenagi dengan chipset flagship dari Qualcomm yaitu Snapdragon 865, 8GB LPDDR5 2750 MHz, dan storage 128GB UFS 3.0 dengan transfer rate yang cepet banget. Sayangnya, nggak ada opsi untuk meningkatkan storage dengan menggunakan microSD. Untuk masuk ke game mode atau disebut dengan Shark Space, kita tinggal menggeser switch yang ada di kanan bawah. Di Shark Space, kita bisa mengubah pengaturan performa gaming sebelum kita menjalankan gamenya. Setup aksesori dari Black Shark juga bisa dilakukan melalui Shark Space. Performa chipset, display quality, touch sensitivity, audio profile, dan network bisa di-custom sesuai kebutuhan. Di Black Shark 3, tidak ada air trigger untuk tambahan extra button saat kita bermain game. Tapi dengan Master Control, kita bisa set extra trigger untuk tambahan extra button dengan cara menekan layar di level penekanan tertentu. Mungkin nggak senyaman menggunakan hardware air trigger yang ada di Black Shark 3 Pro. Tapi dengan pressure sensor ini, tetap bisa membuat experience gaming seperti PUBG Mobile atau COD Mobile jadi lebih expert karena adanya pressure sensor ini. Setting grafis main PUBG Mobile mendukung hingga grafis Ultra HD dengan frame rate ultra atau HDR dengan frame rate extreme. Di setting grafis smooth, kita bisa set game hingga 90 fps agar bisa sesuai dengan maksimum refresh rate di layar untuk experience gaming yang lebih smooth lagi. Main game PUBG Mobile di setting smooth dan 90 fps bisa stabil dengan frame drop yang nggak gitu signifikan. Touch sensing dan pressure sensornya juga responsif. Saat kita rekam layar dengan screen recorder bawaan, nggak ada frame drop maupun lag. Gyro sensor saat bermain game balap seperti Real Racing 3 sangat responsif. Timing mobil berbelok dengan gerakan smartphone bisa sinkron dengan sempurna. Game Real Racing ini juga mendukung hingga 90 fps di smartphone Black Shark 3 ini. Dari segi konektivitas, Black Shark 3 ini juga sangat stabil untuk bermain game. Jaringan Wi-Fi-nya mendukung Wi-Fi 6 dual band dengan dukungan Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0,
dan ketersediaan opsi jaringan SIM card 5G jika nantinya di Indonesia jaringan 5G sudah aktif. Yang agak disayangkan adalah kapasitas baterainya yang nggak gitu gede, yaitu 4700 mAh. Dengan penggunaan sehari-hari saya yang aktif sosmed dan sesekali ngegame, Black Shark 3 bisa tahan hingga 16 jam lebih di setting layar 60Hz dan 14 jam di setting layar 90Hz. Untungnya, Black Shark 3 ini dilengkapi juga dengan kapasitas charger yang besar, yaitu 65 Watt dengan speed charging yang luar biasa cepat. Cuma butuh waktu 30 menit aja buat charging smartphone ini sampai penuh. Meski Black Shark 3 ini adalah smartphone gaming, tapi dia nggak ngelupain juga fitur kameranya. Nah, Black Shark 3 ini menggunakan triple kamera dengan kamera utama 64 megapiksel. Setup kamera di belakang adalah 64 megapiksel dengan aperture f1.8 dan mendukung PDAF. Kamera keduanya adalah ultrawide 13 megapiksel dan lensa secondary 5 megapiksel untuk depth sensor dan makro. Hasil fotonya cukup bagus meski nggak bisa disandingkan dengan hasil foto dari smartphone flagship. Dynamic range dengan bantuan HDR terlihat lebih luas. Foto dengan wide lens bisa mengaktifkan AI dan HDR-nya. Namun hasilnya kurang begitu detail. Foto portrait terlihat rapi, dan foto dengan makro lensnya bisa hasilin foto dengan detail. Digital zoom mendukung hingga 5 kali pembesaran. Selain mode high res 64 megapiksel, terdapat juga night mode yang hasilnya bisa memberikan exposure lebih baik di kondisi gelap. Di menu Pro, kita juga bisa capture foto 256 megapiksel. Tapi karena proses shutter cukup lama yaitu 5 detik dan post processing hingga 15 detik, wajib pakai tripod kayaknya untuk hasilin foto dengan fokus yang tajam. Pengambilan video mendukung hingga 4K di 60 fps, tapi stabilisasi video hanya aktif di resolusi Full HD. Ada juga mode short video untuk capture video hingga 15 detik. Di mode short video ini kita bisa mengaktifkan filter dan beauty-nya juga. Video slow-mo-nya mendukung hingga 1920 fps di resolusi 720p. Selain punya kamera utama 64 megapiksel yang bisa hasilin foto-foto yang bagus, kamera selfie-nya juga lumayan oke dengan lensa 20 megapikselnya. Langsung aja kita coba ya. Hasil foto dengan mode auto, beauty dan portraitnya cukup detail dengan fokus yang baik. Mode short video bisa digunakan dengan kamera selfie-nya. Perekaman video mendukung hingga 1080p dengan dukungan stabilisasi video AIS. Sayangnya, mode slow motion dan night mode tidak bisa kita gunakan di kamera depannya ini. Black Shark 3 berjalan dengan operating system JOY versi 11 berbasis Android 10. Ada 19 static wallpaper dan satu video wallpaper khas Black Shark yang bisa kita pilih. Kita juga bisa download berbagai wallpaper dan theme lain di theme store-nya. Shortcut icon cukup user-friendly dan mudah diakses. Kita juga bisa dengan cepat mengubah smartphone ke dark mode atau bisa langsung rekam layar kapanpun kita inginkan dengan akses ke quick shortcut-nya. Dan ciri khas di smartphone gaming termasuk Black Shark, kita juga bisa mengubah lightning effect bagian back body-nya di menu Light Effect Editor dengan berbagai style yang bisa disesuaikan dengan keinginan. Animasi in-display fingerprint-nya juga bisa diubah ke beberapa pilihan. Akses dengan fingerprint dan face unlock-nya juga cepet banget. Overall, untuk sebuah gaming smartphone dengan harga di bawah 10 juta, Black Shark 3 ini tetap bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Beberapa kekurangan seperti nggak adanya air trigger, ketiadaan NFC, dan loudspeaker yang nggak simetris bisa jadi pertimbangan untuk melirik smartphone gaming lain atau nambah dana lagi untuk pilih yang Pro. Tapi so far, pilih Black Shark 3 untuk gaming dan daily using udah puas banget. Dan seri Black Shark 3 Pro sayangnya belum dirilis resmi di Indonesia. Nah gadget lover, jadi menurut kalian gimana mengenai Black Shark 3 ini? Dengan harga 9.999.000, apakah Black Shark 3 ini layak disebut salah satu smartphone gaming terbaik di Indonesia? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Black Shark 3 ini. Kritik, saran, masukan buat channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan di like videonya jika kalian suka dan di dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.